Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina wa maulana ajma'in amma ba'du. Pertama-tama, yang paling utama dan yang harus selalu kita utamakan adalah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan banyak nikmatnya kepada kita sehingga sampai saat ini kita masih bisa merasakan nikmatnya bernafas, nikmatnya agama ini, dan nikmatnya hidup, dan masih banyak nikmat-nikmat lainnya. Maka tidak ada salahnya kita mengucapkan Alhamdulillah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salawat serta salam tak lupa kita curah limpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau diutus oleh Allah sebagai uswatun hasanah bagi kita, sebagai contoh bagi kita, yang mana beliau telah mencontohkan dari yang kecil hingga yang besar. Maka tidak pantas bagi kita melalaikan sunnah-sunnah beliau. Dan semoga kita bisa mendapatkan syafaat Allah melalui perantara beliau di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Oke, bertemu lagi dengan saya Ahmad Hanafi di channel yang penuh tugas ini. Kesempatan kali ini saya akan sedikit membincangkan tentang bagaimana sih metode berdakwah kepada orang lansia atau orang yang sudah lanjut usia. Sebelum jauh ke sana, saya sedikit mendefinisikan dulu dakwah itu apa. Jadi dakwah itu dari kata da'ah yad'u, yakni menyeru atau mengajak. Jadi dakwah yang akan kita bahas ini memiliki definisi menyeru kepada kebaikan. Nah, terus bagaimana kita metode kita berdakwah kepada orang lansia. Jadi kita harus bawahi lagi nih, orang lansia di sini bukan yakni orang yang sudah mengenal agama dan masih ingin belajar. Jadi bukan orang yang masih mau diajak atau masih susah untuk didakwahi. Jadi ini udah mau, tapi bagaimana kita memberi pembahasan dakwahnya tersebut. Oke. Seperti yang kita tahu, lansia, ada peribahasa mengatakan menuntut ilmu di masa muda seperti mengukir di atas batu, dan menuntut ilmu di masa tua seperti mengukir di atas air. Nah, inilah di sini yang harus kita titik beratkan. Orang tua itu ketika menuntut ilmu seperti orang yang sedang mengukir di atas air. Inilah PR bagi kita. Bagaimana orang tua atau lansia bisa menerima apa yang kita dakwahkan tersebut. Nah, di sini saya sedikit berbagi metode kiat-kiat. Yang pertama adalah, jadi kita apabila sedang berdakwah atau memberi sebuah materi atau hukum, kita menyampaikannya dengan sedikit demi sedikit, karena seperti peribahasa tadi, lansia itu susah menangkap, apalagi banyak. Yang sedikit aja belum tentu bisa ditangkap. Jadi kita mulai dari sedikit-sedikit dan memahamkan. Nah, terus yang kedua itu dengan cara mengulang-ulang dari sedikit demi sedikit. Terus kita mengulang yang sedikit tadi, kita ulang agar semakin melekat.
Dan yang ketiga itu adalah kita contohkan agar mereka juga mengamalkan. Nah, apabila suatu amalan itu sedikit terus kita ulang-ulang dan kita amalkan, nah itu amalan itu akan selalu melekat pada diri kita tanpa harus kita pelajari, kita buka kembali catatan. Contoh seperti surat Al-Fatihah, setiap hari kita membacanya, maka surat Al-Fatihah akan selalu terngiang-ngiang dalam pikiran kita tanpa harus kita membaca ulang. Mungkin cukup itu dulu yang saya sampaikan. Bila ada tutur yang kurang teratur atau kata kurang tertata, saya mohon maaf. Bila ada yang salah, mohon dikoreksi. Bila ada yang benar, bisa diambil manfaatnya. Nun wal qalam yasturun. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.